hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik itu nggak boleh setengah-setengah. Rumah sakit, puskesmas, Bapesda, itu tentu harus bagus, tentu nanti tingkat pelayanan pada masyarakat agar lebih baik. Pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran secara resmi meresmikan gedung baru UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) sebagai bagian dari komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Acara peresmian yang berlangsung pada Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025 ini dihadiri oleh Bupati Pangandaran, Bupati Pangandaran terpilih Citra Fitriami, Ketua dan Wakil serta anggota DPRD Pangandaran, Kepala Dinas Kesehatan, para kepala OPD, para kepala puskesmas, camat, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari instansi terkait. Dalam sambutannya, Bupati Pangandaran JJ Wiradinata menyatakan bahwa pembangunan gedung baru ini bertujuan untuk memperkuat fasilitas kesehatan daerah. Gedung baru UPTD Labkesda ini akan menjadi pusat layanan kesehatan yang lebih modern, dengan teknologi terkini untuk mendukung diagnosa yang cepat dan akurat. Hal ini penting untuk mendukung program kesehatan masyarakat di wilayah kita, ujar JJ. Gedung baru ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas canggih, seperti laboratorium mikrobiologi, laboratorium biokimia klinis, ruang sterilisasi, dan lain-lain. Dengan fasilitas yang lebih lengkap, Labkesda diharapkan mampu menangani berbagai jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari pengujian sampel penyakit menular hingga pengawasan mutu air dan makanan, ujarnya. Selain itu, gedung ini dirancang ramah lingkungan dan sesuai standar kesehatan nasional, sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi tenaga medis maupun masyarakat yang memanfaatkan layanan di UPTD Labkesda. Acara peresmian juga ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Pangandaran JJ Wiradinata, serta dilanjutkan dengan kunjungan ke dalam gedung untuk melihat langsung fasilitas yang tersedia. Keberadaan gedung baru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah Pangandaran. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, dan ini adalah salah satu langkah nyata yang kami ambil, tutup Bupati Pangandaran. Jadi saya sampaikan dengan hati lah, dengan hati, main dengan hati. Pengadaan sarananya, saya bilang kalau bisa sih, dipercepat di Februari ini, di Januari ini, ya, cepat sehingga nanti bisa dibuka untuk menyesuaikan. Saya kira pindah ke sini karena ini dulu untung saya, jadi untung waktu mau dibangun di sana, untung dia lapor saya, Pak, saya mau bangun di sana di mana? Dekat KUA itu di belakang. Oh, berapa anggarannya? 5, sekian miliar. Saya bilang mana di mana? Saya di sana cari tanah saya sini SMP yang perumahan sekarang kan juga lihat ini kan lebih dekat depan kan orang kalau di belakang susul lumputan mobil aja nggak masuk sana kan sih lebih orang lebih tahu masyarakat kecil orang lebih tahu orang bisa mereka saya bilang tadi kan gini ke depan kalau sekarang kan pembangunan yang persoalan fasilitas yang utama sudah ada. Saya bilang perkecil rujukan kemana? Maka saya bilang kan jantung 2005 udah selesai. Saya sakit telinga nih, Banjar kemarin. Itu sedang sekolah di Unhas Hasanuddin. Itu juga akan selesai. Jadi nanti rumah sakit saya tinggal diperbaiki, tinggal peningkatan kualitas, sering diadakan ikut seminar dan sebagainya kan begitu dokter. Seminar, kerja yang lain. Jadi perkecil, rujukan sama. Kita punya lab. Besok tiba-tiba rumah sakit ngambil sampelnya ke Tasik atau ke swasta aja yang tidak boleh. Ke depan itu saya tadi titip Bu Citra kan itu yang harus dilakukan ke depan peningkatan kualitas pelayanan, akses pelayanan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Itu yang penting. Kita ini berapa miliar? 21 miliar loh setahun untuk kesehatan, untuk menggratis kesehatan. Ya, jadi jangan waktu kan saya defisit nih, pilihannya mending defisit, mending semua dibangun. Kan pilihannya itu.
Dengan hadirnya gedung UPTD Labkesda yang baru ini, menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, Yadi Sukmayadi, pelayanan kesehatan di Pangandaran dapat berjalan lebih maksimal, mendukung deteksi dini berbagai penyakit, serta menjadi pusat rujukan yang handal. Meski sudah mulai beroperasi, Yadi mengungkapkan bahwa fasilitas sarana dan prasarana Sarpras di Labkesda belum sepenuhnya lengkap. Ia menyebut pihaknya membutuhkan tambahan anggaran sebesar 1 miliar rupiah dari dana alokasi umum (DAU) bidang kesehatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Yadi, masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan kesehatan ini hanya perlu menunjukkan kartu BPJS. Jika tidak memiliki BPJS, layanan tetap dapat diakses dengan menunjukkan KTP atau kartu keluarga (KK), mengingat Kabupaten Pangandaran sudah menerapkan sistem Universal Health Coverage (UHC). Karena kami sudah menerapkan UHC, masyarakat yang hanya membawa KTP tetap dapat dilayani. NIK akan diverifikasi langsung, sehingga tidak ada yang ditolak, jelasnya. Yadi juga menambahkan bahwa proses layanan kini lebih praktis dan dapat diselesaikan langsung di tempat. Saya sudah instruksikan ke Kepala PT Labkesda untuk segera pindah menempati gedung baru ini sambil berproses untuk pemenuhan sarplasnya yang kurang lebih 1 miliar, dan sarplas tersebut anggarannya dari DAU BPJS bidang kesehatan. Dan kedepannya juga nanti Labkesda ini akan ada pengembangan, bukan hanya untuk memeriksa tentang klinis, kimia, mikrobiologi, tetapi juga kedepannya nanti diharapkan kita bisa melaksanakan pemeriksaan untuk sampel-sampel makanan, ya, untuk makanan. Dan saya yakin dengan kemampuan teman-teman yang bekerja di UPTD Labkesda ini, karena semuanya basic ilmunya adalah KTLM, ahli teknik laboratori medik. Jadi memang pendidikannya khusus, tidak ada dari pendidikan umum. Artinya memang mereka adalah orang-orang yang pintar, yang ahli. Nah, kita juga berharap nanti ada penambahan SDM ke depannya untuk UPTD Labkesda ini, karena sampai saat ini bangunan sebesar ini pegawainya hanya 15 orang. Kita cukup dengan kartu BPJS, kemudian kalau yang belum memiliki atau memegang kartu BPJS, tinggal bawa KTP atau KK, karena kita kan udah UHC, nanti bisa dicek. Meskipun hanya bawa KTP, nanti dicek NIK-nya akan keluar. Jadi untuk masyarakat jangan khawatir, meskipun belum memegang kartu BPJS, tetapi dengan bawa KTP bisa dibuatkan langsung di proses, Pak ya? Bisa diproses. Masih cut off, artinya ketika dia daftar pada saat itu tidak membawa kartu BPJS, pada saat itu bisa diproses, kemudian juga bisa aktif lah ya. Jadi tidak harus nunggu sampai 1 bulan baru aktif. Jemaah haji kan untuk tahun ini ada aturan bahwa dinyatakan sehat dulu baru pelunasan. Nah, untuk jemaah haji di Kabupaten Pangandaran ini kita udah selesaikan. Udah selesaikan. Kemarin kita memeriksa sekitar 332 orang. Tapi sebetulnya kuotanya ada 380-an. Jadi kita masih menunggu data-data yang cadangan. Karena dari Kemenagnya belum ini datanya. Datanya belum disampaikan ke kita, jadi kita belum bisa melakukan pemeriksaan untuk. Abdullah Haris melaporkan dari Pangandaran, Jawa Barat.